Assalamualaikum sahabat pembelajar, dimanapun Anda berada. Pada video ini, akan kami ulas secara singkat materi kelistrikan, fisika kelas 12 dengan judul 9 fakta tentang listrik dalam dunia nyata. Apa saja? Marilah kita simak video berikut ini. Semua benda, termasuk manusia, terbuat dari atom. Dan jenis atom berbeda, tergantung pada substansinya. Di pusat atom adalah nukleus, yang mengandung dua partikel yang dikenal sebagai neutron yang netral, dan proton yang bermuatan positif. Di sekitar nukleus, terdapat berbagai lapisan selubung orbital yang bertindak seperti orbit kelas partikel lain, yang dikenal sebagai elektron. Elektron melakukan perjalanan panjang ini, seperti satelit yang mengorbit planet kita. Hanya elektron yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Setiap kulit orbital dapat menampung sejumlah elektron. Jumlah proton, neutron, dan elektron memberitahu kita sesuatu yang unik, bahwa setiap bahan memiliki kombinasi yang unik. Atom menahan elektron dengan kuat, tetapi beberapa bahan menahan elektron lebih erat daripada yang lain. Kulit orbital terluar dikenal sebagai kulit valensi, dan di kulit inilah beberapa zat mengikat elektron secara longgar kepada atom yang lain. Bahan yang memungkinkan elektron melewatinya disebut konduktor. Artinya, bahan dapat menghantarkan listrik. Sebagian besar logam adalah konduktor. Atom tanpa elektron bebas disebut isolator, dan bahan seperti kaca dan karet adalah contoh yang baik. Listrik dapat digunakan secara aman dengan menggabungkan konduktor dan isolator. Hal ini dicapai dengan mengelilingi konduktor dengan isolator. Isolator memungkinkan aliran elektron tetapi membatasi di mana mereka dapat mengalir. Kabel listrik adalah salah satu unit yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari televisi, lampu, sampai pada pengisian baterai mobil listrik, memerlukan kabel listrik untuk bisa beroperasi sesuai fungsinya. Bahan kabel yang biasanya dipakai adalah tembaga serta aluminium, dan bahan isolator yang sering dipakai biasanya terbuat dari termoplastik, yakni polimer yang dibentuk dengan proses pemanasan dan pendinginan. Tegangan listrik adalah gaya yang mendorong elektron ke dalam suatu rangkaian, seperti tekanan pada pipa air. Semakin tinggi tekanan, semakin banyak air yang mengalir. Artinya, semakin tinggi tegangan, semakin banyak elektron yang dapat mengalir. Tegangan listrik satuannya adalah volt, dan volt merupakan jumlah energi dalam joule per satuan coulomb. Adapun joule adalah ukuran energi atau usaha. Sementara, coulomb adalah kumpulan elektron yang mengalir. Arus adalah aliran elektron. Arus listrik mengalir saat rangkaian tertutup dan tidak ada arus yang mengalir saat rangkaian terbuka. Anda dapat mengukur aliran elektron, sama seperti Anda dapat mengukur aliran air melalui pipa. Arus listrik satuannya adalah ampere, dan ampere merupakan jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu. Sementara itu, muatan listrik adalah kumpulan elektron yang mengalir dalam satuan coulomb. Hambatan listrik atau resistor adalah komponen listrik yang berfungsi membatasi aliran elektron dalam suatu rangkaian listrik. Hal ini untuk melindungi komponen listrik lainnya dari arus berlebih pada rangkaian. Kabel atau kawat yang membawa listrik memiliki hambatan aliran elektron yang berbeda-beda. Semakin panjang kawat, semakin besar hambatannya. Dan semakin tebal kawat, maka semakin kecil pula hambatannya. Satuan hambatan listrik adalah ohm. Induktor adalah salah satu komponen listrik yang digunakan untuk memproses arus bola-balik. Sebuah induktor ideal memiliki induktansi, tetapi tanpa resistansi dan kapasitansi dan tidak memboroskan pemakaian daya listrik. Kawat yang dililitkan menjadi sebuah kumparan akan menghasilkan medan magnet ketika arus dilewatkan melaluinya. Medan magnet dapat diperkuat oleh bentuk gulungan dan jumlah lilitannya. Hal ini akan mempengaruhi elektron di dalam kawat. Ketika medan magnet melewati kumparan kawat, tegangan dihasilkan di kawat karena gaya gerak listrik induksi yang mendorong elektron ke arah tertentu. Jika Anda menghubungkan kumparan ke sirkuit ini,
arus akan mengalir dan bisa menghidupkan lampu. Transformator atau trafo adalah peralatan listrik yang mengubah bentuk energi listrik menjadi suatu bentuk energi listrik yang lainnya. Nilai tegangan listrik yang dihasilkan oleh transformator ditentukan oleh kebutuhan energi listrik. Trafo dapat menaikkan atau menurunkan tegangan antara sirkuit primer dan sekunder, hanya dengan mengubah jumlah kumparan di satu sisinya. Agar arus listrik dapat dipakai dalam rumah, maka diperlukan transformator penurun tegangan atau trafo step down. Kapasitor atau kondensator adalah komponen elektronik yang memiliki kemampuan untuk menyimpan elektron-elektron atau muatan listrik dalam periode waktu tertentu. Kapasitor memisahkan muatan positif dan negatif antara dua plat saat dihubungkan ke catu daya. Hal ini menyebabkan akumulasi elektron dalam medan listrik. Ketika daya terputus, muatan ini dilepaskan di mana mereka bersatu kembali dan mengalir lagi.